Bayu. Waalaikumsalam Pak Roni. Ya, gimana kabarnya Bayu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Roni. Pak Roni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sudah sehat ya. Senang bisa bertemu kita hari ini. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita apakan, barangkali kesempatan kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam proses coaching ini, bagaimana supaya berjalan dengan baik dan lancar. Termasuk juga di sini supaya prosesnya dapat berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan. Nah, kita di sini menggunakan alur kita, sehingga nantinya mudah-mudahan semua proses atau tahapan yang ada dalam alur kita itu akan nampak dalam proses coaching yang dilaksanakan nanti. Itu saya mohon izin Bayu menyampaikan beberapa pertanyaan menyangkut kepada coaching yang akan kita laksanakan ini. Baik Pak, silakan Pak. Oke, baik. Pertama mungkin menyangkut kegiatan coaching yang kita laksanakan ini, kompetensi coaching apa atau bagaimana yang barangkali yang ingin Bayu kembangkan sehingga dapat berlangsung menjadi lebih baik gitu. Ya baik Pak. Maaf ya Pak, lagi kondisi batuk Pak. Yeah. Ya. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama kehadiran penuh dalam sesi coaching kali ini, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian dari kompetensi yang rencana akan dikembangkan itu, bagaimana yang menjadi titik yang nanti akan bagian yang menjadi pengamatan khusus bagi saya gitu. Kompetensi spesifiknya. Iya, yang akan jadi objek pengamatan saya nanti gitu. Ya, di sini kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya. Kehadiran penuhnya gitu. Jadi bagaimana menjadi dapat mengembangkan tanggung jawabnya nanti secara aktif dan kemudian juga kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ini. Ya. Baik, itu yang merupakan bagian daripada objek kegiatan saya nanti. Okay. Kemudian dari objek pengamatan itu barangkali indikator pencapaian daripada tujuan pengembangan yang ingin kita capai, kira apa Bu? Indikatornya tentunya saya ingin nanti coach yang saya hadapi itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, okay. Baik, terima kasih Bayu. Barangkali nanti itu percakapan awal kita. Nanti saya akan ikut dalam proses coaching yang akan Bayu laksanakan. Mudah-mudahan hal-hal yang Bayu rencanakan ini dapat berlangsung dengan lancar tentunya. Baik, barangkali untuk pertemuan ini demikian dulu Bayu. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang. Selamat Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ini Bu, minta waktunya Bu. Apa Ibu ada waktu untuk konsultasi Bu? Iya ada Bu, seperti perjanjian kita kemarin ya Bu. Ya, saya ada waktu ya. Ya nih ada sedikit yang akan saya bicarakan nih dengan Ibu. Ya, tentang apa sih Bu? Ini sebenarnya masalahnya udah lama Bu. Kebetulan saya sudah sebulan ini mengamati anak-anak saya di sekolah Bu. Anak-anak saya dari kelas 4, 5, 6 ini belum kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja yang saya amati. Saya lihat di perpustakaan yang mereka baca hanya buku-buku bergambar, buku-buku dengan yang sebenarnya mungkin buku itu harusnya untuk kelas 1, kelas 2. Tapi anak-anak saya yang 4, 5, 6 ini itu yang mereka baca. Mereka tidak tertarik dengan buku-buku yang memang seharusnya kalau kita lihat sebenarnya mereka sudah di fase C kalau di ini kan Bu, udah lanjut bacaannya.
setelah saya tanya, mereka memang belum pernah satu orang pun 456 ini yang telah menyelesaikan membaca satu buah. Bayangkan, saya ya setelah sebulan ini saya amati, memang rupanya mereka lebih suka komik, mereka lebih suka cerita-cerita bergambar. Itu saya cukup ini, Bu. Saya rasa ini agak ada masalah. Baik, Bu, berarti masalah Ibu pada saat ini itu kurangnya minat membaca siswa kelas tinggi terhadap tentu membacanya seharusnya sudah bisa membaca kayak novel gitu ya, Bu, Iya, cerita panjang, tapi masih idealnya ada fokus dengan komik dan cerita bergambar ya, Bu. iya, Bu. Ya, hal ini mengapa bisa terjadi ya, Bu? Itulah kayaknya, Bu, ya saya lihat kita sudah laksanakan literasi, memang sih waktunya cuma 15 menit, membacanya pendek. Juga pembelajaran sekarang nggak pakai buku wajib lagi, kita pakai buku ya bacanya mungkin singkat-singkat kali ya. Mungkin pembiasan-pembiasan seperti ini di lokal juga sudah sering ditampilkan video gitu, jadi bisa jadi memang kurang ya program-program bagi mereka untuk membaca yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk membaca yang lebih banyak gitu. Jadi sudah mencari tahu ya, Bu, penyebab dari hal tersebut terjadi. Bu, kalau boleh tahu nih terjadi mulai dari kapan, Bu, tahun pembelajaran saat ini atau udah berlangsung dari lama ya, Bu? Saya pikir ini mungkin masalahnya udah memang masalah kita bersama, udah. Kalau saya lihat, malah saya tanya para guru-guru saya, memang mereka kalau ditanya udah ada berapa buah buku yang dibaca sama. Cuma saya prihatin aja, Bu, soalnya dengan kurangnya mereka melaksanakan membaca sesuai dengan tingkatannya itu, ya kemampuan pemahamannya mereka juga sangat kurang gitu kan. Jadi ya cukup prihatin kalau dibandingkan dengan mungkin saya dulu, banyak buku yang sudah dibaca, lagi buku cerita kan memang udah gitu ya. Sayang aja saya gitu anak-anak yang idealnya mereka harus ketika kita lihatkan buku-buku yang bagus mereka harusnya antusias, ini ya mereka nggak peduli gitu. Ibu udah tahu ya, Bu, apa penyebab dari masalah tersebut terjadi. Apa langkah Ibu selanjutnya dalam mengatasi masalah tersebut? Ya itu, Bu, saya udah mikir-mikir gimana lah caranya ya. Tapi ini belum saya coba, Bu. Tapi saya lihat mungkin saya mungkin akan cobakan program membaca dongeng mungkin tiap hari kali untuk kegiatan literasi. Jadi literasi saya biasanya anak yang membaca dicampur nanti nih ada guru yang membacakan dongeng dengan gaya yang mungkin lebih bagus, artinya anak-anak lebih tertarik nih ya ceritanya menarik atau gimana. Mungkin saya pikir mungkin ya itu, Bu, saya akan aktifkan lagi guru-guru kita baca dongeng, jadi mereka tertarik nih, ada ceritanya, ada yang percakapan yang mungkin lebih menarik gitu. Bagus sekali rencananya, Bu. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana solusi yang Ibu lakukan tadi? Ya kebetulan karena saya pemimpin pelajaran di sekolah, jadi mungkin ini akan kita jadikan program sekolah. Kita akan buat program yang terperinci, jadi waktunya kita sediakan, kita ganti. Sebenarnya kan di sekolah sudah disediakan. Kebetulan kami menyediakan waktu 20 menit untuk kegiatan literasi. Biasanya ini ada membaca, ada kadang-kadang baca ayat Al-Quran dengan artinya. Jadi ini mungkin kita campur, kita tambah, atau untuk ke depan ini lebih fokus aja lagi. Teman-teman guru kita minta membacakan sebuah cerita pendek. Artinya apa?
anak-anak akan tahu dari buku ini ada suatu yang bisa menarik, ada sesuatu yang memang bisa dia ambil gitu, bukan hanya baca-bacaan tanpa guna gitu. Jadi saya pikir 30 halaman atau 20 halaman mungkin cukup setengah jam dibacakan. Kira-kira kapan ya Bu program ini tadi akan mulai dilaksanakan? Yang mungkin langkah pertama saya mungkin cari sumbernya dulu. Mungkin ada cerita dongeng yang mungkin saya bisa ambil. Jadi guru-guru kita juga nggak bingung pula mencari bahan nanti. Saya udah lihat kemarin Kemendikbud juga mengeluarkan dongeng-dongeng yang ada manfaatnya untuk peningkatan emosional anak dan spiritualnya. Jadi ada saya lihat mungkin itu yang akan kita perbanyak. Jadi guru-guru kita di kelas nanti punya sumber untuk yang mereka bacakan. Jadi mereka akan enak gitu membacakan buku itu. Bagus sekali Bu. Ya Bu, mudah-mudahan wacana Ibu ini bisa berhasil ya Bu. Terkait obrolan ini apa ya Ibu yang bisa disimpulkan dari rencana ini tadi? Ya, saya ini ya lumayan terbuka pikiran saya ketika ada pertanyaan-pertanyaan tadi, baru tercetus ide-ide itu gitu. Ya, mudah-mudahan Bu, terima kasih Bu. Ya, pertanyaannya bisa memang membangkitkan idenya. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan ke depan? Terus terang saya pikir ini cukup krusial. Ya secepatnya Bu, insya Allah kita akan bentuk tim. Kita akan sediakan waktu khusus. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan adakan rapat langsung jalan insya Allah Bu. Rencana yang bagus sekali ya Bu. Dari rencana tadi Ibu rencananya ingin melakukan rencana tersebut dalam secepat mungkin ya Bu, dimulai dari membaca dongeng dari dulu ya Bu. Kalau boleh nanti di bulan depan kita bertemu lagi ya Bu, ingin bercerita kembali bagaimana perkembangan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan Bu. Mungkin sisi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Rencana yang Ibu ingin lakukan berjalan dengan lancar sesuai. Terima kasih Ibu Ayu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Baik, bagaimana tadi sudah selesai proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak. Iya, bagaimana kira-kira? Alhamdulillah berjalan lancar. Lancar ya. Oke. Baik Bu Ayu, setelah proses coaching dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan menyangkut proses yang telah dilaksanakan. Gimana Bu Ayu? Boleh Pak, Ya. silakan Pak. Yang pertama, dari apa yang sudah Bu Ayu laksanakan terhadap coachingnya tadi dalam proses coaching gitu, terkait indikator pencapaian yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kira-kira bagaimana gitu bentuk ketercapaian atau tingkat ketercapaiannya dari yang Bu Ayu rasakan? Ya, alhamdulillah ya Pak, selama coaching tadi saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur kerta ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga mengambil kompetensi dari coach tadi ya Pak, dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tadi. Iya. Baik, jadi apa yang sudah Bu Ayu tunjukkan tadi, secara apa indikatornya sudah tercapai barangkali ya, apa kita rencanakan tadi. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan berdasarkan pengamatan saya Bu Ayu ya. Alhamdulillah saya jadi dari pemantauan saya ketika proses coaching berlangsung tadi, saya melihat Bu Ayu telah melaksanakan semua prosesnya dengan baik. Coachingnya juga mampu mengikuti alurnya juga dengan pas, gitu kan, mampu mengungkapkan apa yang permasalahan yang dihadapi dengan tepat, gitu kan. Dan saya juga melihat Bayu bisa
memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga sang coach tadi cuma betul-betul terbuka pikiran dan wawasannya dalam mengembangkan permasalahan yang dihadapi. Demikian juga dengan alur cerita yang sudah Bayu laksanakan, itu menurut saya itu sudah sesuai, berjalan dengan baik dan lancar dari pengamatan saya gitu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini sebuah kompetensi yang memang kita miliki sebagai coach, dan itu juga sudah terlihat tadi Bayu bisa menunjukkannya, di mana kita harus bisa menjadi pendengar yang baik sehingga bisa kita menganalisa dulu permasalahan yang ada. Dan saya lihat tadi Bayu bisa menunjukkan dan memerankan itu dengan baik gitu. Jadi secara keseluruhan saya melihat apa yang kita rencanakan tadi menjadi objek pengamatan kita untuk proses coaching ini, rasanya ini sudah memenuhi apa yang kita harapkan bersama. Dan saya juga, karena tadi saya juga memantau apa yang direncanakan dengan bimbingan Bu Ayu oleh coachingnya itu juga berhasil hendaknya bimbingan Bu Ayu gitu ya. Kemudian selanjutnya dari proses yang telah berlangsung ini tentu saja ini kan tidak akan berhenti sampai di sini gitu kan. Itu ada lanjutannya, termasuk juga guru yang lain gitu kan. Menyangkut coaching ini, kira-kira kompetensi mana dari coaching ini yang ingin Bu Ayu kembangkan lebih lagi pada kegiatan yang berikutnya gitu? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, saya ingin mendalami dan memahami alur cerita itu lebih dalam lagi ya Pak, untuk melakukan coaching supaya proses coaching berikutnya bisa berjalan dengan baik Pak. Ya, tentu dengan apa ya, jelas dengan tujuan baku yang kita gunakan alur cerita ya, rujukan kita. Jadi saya mendukung sekali Bu Ayu, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ayu tunjukkan sebenarnya sudah luar biasa. Semangat untuk lebih berkembang, untuk mau belajar itu menjadi sebuah kekuatan sebenarnya bagi Bu Ayu untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Barangkali untuk pertemuan kita hari ini membahas hasil coaching yang telah Bu Ayu laksanakan, saya rasa ini sudah cukup dan sudah bisa Bu Ayu tangkap kan maksudnya dan bisa diterima. Nah, nanti kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Terima kasih ya Pak Ya. atas Bapak atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romi. Waalaikumsalam Bu Vera. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Vera gimana? Alhamdulillah gitu. Gimana Pak Romi, kita langsung aja ya. Oke, Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Gimana nih Pak? Bagaimana ceritanya nih masalah yang Bapak hadapi? Terima kasih Bu Vera atas kesediaan dan waktunya yang untuk membantu saya pada hari ini. Sebenarnya intinya saya ingin membahas tentang sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya, terutama di jurusan saya, yaitu menyangkut kepada penerapan salah satu budaya positif yang sudah saya mulai di sekolah saya dan termasuk juga di kelas saya, gitu, yaitu tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Nah, faktanya saat ini yang saya hadapi adalah bahwa dalam menjaga kebersihan lingkungan itu belum menjadi sebuah budaya sebagaimana yang kita harapkan, di mana dalam hal ini baru itu sebatas ajakan itu kan dilakukan, tapi belum menjadi sesuatu yang melekat pada diri baik itu murid kita maupun kepada juga warga sekolah yang lain gitu kan. Sehingga dalam hal ini belum dianggap kebutuhan lah jadinya gitu. Sehingga sehari-hari terlihat bahwa walaupun kita setiap hari sudah menerapkan kegiatan bersih-bersih gitu kan pagi-paginya gitu kan, siang hari nyatanya tetap juga kelihatan ada sampah yang berserakan tidak pada tempatnya gitu kan. Sehingga oleh sebab itulah saya menilai bahwa ini belum barangkali berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang menjadi permasalahan saya Bu Vera gitu. Oh gitu ya Pak Romi ya. Kalau menurut Bapak sendiri, tingkat kepedulian dari warga sekolah, khususnya murid dalam hal ini terhadap kebersihan itu berada pada level berapa nih kalau menurut Pak Romi?
kalau keadaan sekarang kalau saya lihat gitu kan, memang kondisi di sekolah itu kan sama-sama kita tahu bahwa warganya kan banyak gitu kan, siswa saja lebih 900 itu kan, guru dan pegawai sekitar 100 itu sekitar 1000 orang sehari-hari berada lingkungan yang juga begitu luasnya. Memang itu sebuah perlu kerja keras itu kan, bagaimana supaya budaya bersih lingkungan itu dapat tercapai. Namun dari apa yang telah berjalan saat ini, jadi dari pencapaian saya bisa mengatakan mungkin sekitar pencapaian baru di kisaran 6 sampai 7 lah baru pencapaian gitu. Dari apa yang kita harapkan di rating sampai 10. 6 sampai 7 ya Pak ya? Baru di kisaran begitu. Kalau demikian berdasarkan pengalaman Bapak, murid-murid yang belum memiliki kepedulian atas kebersihan ini tentunya memang harus dibimbing, harus diarahkan ya Pak ya, agar cinta kebersihan. Jadi menurut Bapak, kalau dilihat dari karakteristik murid-murid yang sekarang Bapak bina dan dari dukungan sekolah, faktor apa ini yang jadi penyebab sikap kepedulian anak-anak ini belum terbentuk Pak? Iya. Sebenarnya kita menyadari juga Bu Kera gitu ya, bahwa kita ini anak kita dengan berasal dari daerah yang beragam, latar belakang yang beragam itu, karena kita juga memaklumi hal itu. Maka dapat kita lihat bahwa memang ini terkait juga dengan kebiasaan di rumah, di keluarga, di lingkungan sendiri itu kan, yang barangkali belum juga sejalan dengan apa yang kita harapkan di sekolah. Sehingga dalam hal ini hal-hal seperti itu ketika kita ajak, ketika kita suruh untuk membersihkan sesuatu, itu masih pada tingkatan dia melakukan apa yang kita suruh gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam hal ini budaya menjaga kebersihan juga saya perhatikan juga belum seragam penerapannya gitu kan, dengan area begitu luasnya, jurusannya juga banyak di situ yang punya area masing-masing gitu kan. Jadi juga belum merata bagaimana cara membudayakan bersih lingkungan itu di tempat masing-masing. Kemudian saya juga melihat ini Bu Vera, dalam program kita ini di sekolah secara keseluruhan juga ada hal yang dipengaruhi oleh bahwa memang prasarana kita yang menyangkut kebersihannya juga belum memadai juga. Seperti yang nampak saja, itu tong sampahnya belum merata di semua area yang seharusnya ada kebersihan di sekitar itu. Itu yang saya lihat Bu Vera. Gitu. Kalau boleh tahu berapa luasnya kira-kira Pak? Sekolah Bapak? Area itu luasnya 4 hektar. 4 hektar. Jurusannya ada 8 kelompok besarnya, jadi itu sudah terkelompok di gedungnya masing-masing. Jadi artinya kita tentu membudayakan ini menjadi tanggung jawab utama tentu di jurusan masing-masing gitu kan. Sehingga nanti kalau semua jurusan sudah membudayakan hal yang sama, maka secara keseluruhan pasti nanti sekolah akan memiliki budaya bersih jadinya itu secara keseluruhan gitu. Iya, dengan seluas itu lumayan ya Pak ya. Iya, lumayan. Ya. Jadi menurut Bapak, apa ya usaha yang dapat dilakukan nih agar budaya menjaga kebersihan itu dapat maksimal nanti pencapaiannya? Yang pertama tentu saja melanjutkan apa yang sudah kita jalankan di tempat kita. Jadi memulai dari diri sendiri, namanya dulu gitu kan. Di jurusan saya itu sudah diterapkan bahwa setiap harinya itu, setiap pagi mengawali kegiatan sebelum kegiatan dimulai itu memang kita bawa semuanya murid kita untuk membersihkan lingkungannya. Di lingkungan di luar dahulu, kemudian lingkungan kelas, setelah anak-anak kita bawa masuk ke dalam situ. Dan kemudian yang kedua, yang saya lihat di samping barangkali kita mengajak gitu kan, yang sebelum ini belum dilakukan adalah mungkin perlu ada kampanye yang tetap namanya gitu kan. Kalau selama ini kita hanya berupa himbauan-himbauan langsung gitu kan dari guru-guru. Sekarang mungkin kita tambah dengan adanya poster-poster gitu kan, slogan-slogan yang terkait dengan cinta kebersihan yang nanti kita tempatkan pada tempat-tempat strategis di lokasi kita, ya, terutama di jurusan kita dulu gitu. Kemudian menyangkut yang tadi saya sampaikan bahwa memang sarananya kurang gitu kan. Mungkin salah satu yang kita lakukan nanti itu berkoordinasi dengan pimpinan sekolah bagaimana mengatasi ini, karena tentu saja kalau kita ingin menangani masalah kebersihan ini tentu sarana-prasarana juga harus kita lengkapi gitu kan. Nah, itu yang barangkali yang akan nampak bagi saya menjadi
bisa dilakukan sebagai solusi dari ini. Oh, saya pikir itu udah bagus nih program yang nanti Bapak kembangkan ya. Oh, dari menciptakan budaya tadi ya Pak. Iya. Jadi dari semua rencana ada 3 tadi ya Pak. Iya. Jadi program mana nih yang paling cepat akan Bapak realisasikan dari yang ketiga tadi? Iya. Yang pertama mungkin yang tercepat, mungkin karena itu memang saya melihat sutradara yang ada memungkinkan gitu kan. Yang belum kita lakukan sebelum ini adalah mengenai bagaimana memperbanyak gitu kan kampanye-kampanye, slogan-slogan berupa poster, berupa papan-papan pamflet nanti gitu kan, himbauan-himbauan mengenai menjaga kebersihan. Itu akan kita lakukan dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sesegeranya gitu kan berkoordinasi dengan pimpinan sekolah menyampaikan analisis kita terhadap kebutuhan di lapangan menyangkut kepada upaya menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi melengkapi yang gampang sekali itu yang terdekat mungkin kita butuh tong sampah yang lebih banyak untuk daerah-daerah yang akan kita koordinasikan dengan pihak pimpinan sekolah. Kalau demikian dalam menyusun kegiatan ini nih, keterlibatan siapa-siapa nih yang akan diikut sertakan Pak? Pihak-pihak mana nih akan diikut? Pertama tentu untuk menggerakkan ini, apa yang saya rencanakan ini akan saya bawa ke forum rapat dengan rekan-rekan guru di jurusan, menyampaikan rencana ini, kemudian kita akan buatkan rencana aksinya, dan kemudian sesegaranya kita tentu melibatkan pimpinan sekolah di sini, kepala sekolah, untuk memberikan dukungan untuk merealisasikan rencana kita tadi menyangkut kepada terpenuhinya peralatan atau sarana-prasarana menyangkut kepada kebersihan lingkungan ini. Itu yang tercepat yang bisa saya lakukan, dan koordinasi dengan kawan-kawan guru di jurusan dan juga dengan pimpinan sekolah. Saya pikir ini luar biasa Pak. Rencananya tadi program ini kalau bisa ini kapan nih Pak bisa terlaksananya nih? Ya, dalam rencana saya itu kan minggu depan kita akan melakukan pertemuan pembicaraan dengan rekan-rekan guru di jurusan untuk mematangkan rencana kegiatan ini, sekaligus juga melengkapi lah gitu ya analisa kita terhadap kebutuhan dari sisi sarana prasarana tadi, sehingga nantinya hasil rumusan kita itu akan segera kita bawa ke pimpinan sekolah untuk dapat juga nantinya persetujuan dan dukungan dari pihak sekolah. Kalau saya berikan waktu mungkin minggu depan kita matangkan rencana ini secara keseluruhan, karena ada 3 yang akan kita laksanakan tadi, mungkin secara keseluruhan bulan depan lah gambarannya bisa kita laksanakan seluruh rencana kegiatan ini gitu. Berarti ya Pak Romi, dari pembicaraan kita ini sudah nampak ya program perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan budaya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah Bapak. Selanjutnya kira-kira dari pembicaraan kita ini apa menurut Bapak yang sudah Bapak dapatkan? Ya, saya dapat dari bincang-bincang kita ya, dari diskusi kita tadi, saya mendapatkan ide dan gambaran program yang akan kita laksanakan dalam mengatasi permasalahan yang tadi, dimana yang tadi itu target kita bahwa budaya itu bersih itu, mencintai lingkungan yang bersih itu terwujud dari seluruh warga sekolah, terutama kepada murid-murid kita, itu dapat tercapai. Jadi saya senang sekali atas lahirnya ide tadi dengan diskusi kita tadi beberapa gitu. Ya luar biasa sekali Pak. Saya berharap nanti Bapak dapat mewujudkan rencananya tadi, sehingga murid-muridnya memang menjadikan budaya bersih itu adalah budaya yang mereka gunakan dalam kehidupannya. Mereka dapat pembelajaran yang berharga dari kebiasaan hidup bersih yang memang harus sebenarnya udah kebiasaan anak-anak itu memang harus tidak jauh dari kebersihan, memang itu sudah harus budaya
yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi saya bahagia Bapak sudah menemukan perencanaan untuk masalah Bapak. Saya senang sekali kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Saya ingin dengar lanjutannya nih Pak, keberhasilan dari program yang telah Bapak rancang tadi. Tentu saja Bupera, saya sangat senang juga, dan dalam hal ini saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bupera melayani diskusi dengan saya di sini. Alhamdulillah saya sudah bisa mendapatkan solusi lah dari apa yang permasalahan yang sedang saya hadapi, yang lahir dari perbincangan kita hari ini. Yang jelas wawasan saya juga bertambah, sehingga melahirkan wacana program untuk menciptakan budaya hidup bersih di sekolah saya, mudah-mudahan dapat terwujud gitu. Ya, sama-sama Pak Romi. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Bella. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Assalamualaikum Pak Romi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ayu. Silakan duduk gitu. Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak, dan ada yang ingin disampaikan seperti perjanjian kita kemarin Pak? Iya, saya sudah menyediakan waktu khusus untuk hari ini sesuai dengan pesan yang sudah Bayu kirim kemarin, bahwa ada yang mau didiskusikan gitu kan. Barangkali tepatnya hari ini kita laksanakan hal itu gitu. Silakan Bayu disampaikan apa permasalahan yang mau disampaikan gitu. Iya Pak, begini Pak, ini tentang situasi kondisi di sekolah saya ya Pak. Terkadang disiplin positif di sekolah itu jarang terlaksana ya Pak, tidak seperti yang dulunya, sebagaimana disiplin positif yang telah sama-sama disepakati itu sama-sama melaksanakan. Tapi sekarang itu terlihat kurang maksimal Pak dalam penerapannya Pak. Dalam pengamatan Bu Ayu, bagian mana kira-kira yang belum maksimalnya itu? Apakah yang dilaksanakan oleh siswanya, atau dari sisi ada unsur yang menyangkut pemahaman menyangkut budayanya gitu, yang Bu Ayu lihat di situ menjadi titik permasalahannya? Ya, di sini dilihat dari siswa ya juga Pak, dari gerakan budaya positif yang lain juga. Contohnya dari siswa itu biasanya dalam pelaksanaan piket kelas ya Pak, sebenarnya seperti biasanya piket kelas itu terlaksana dengan baik, pagi itu udah terlihat bersih. Sekarang ada beberapa kelas belum melaksanakan piket kelas sebagaimana yang kita harapkan ya Pak. Yang kedua itu mengenai disiplin positif, yang salah satunya itu penerapan 5S Pak. Kebanyakan siswa itu masih banyak mengabaikan bagaimana budaya salam, ringan itu sudah mulai luntur penerapannya. Ya, jadi Ibu merasa bahwa hal-hal tersebut masih terjadi ya di sekolah, jadi artinya belum menjalankan budaya positif yang sebenarnya sudah dimulai gitu kan, tapi masih ada bagian-bagian siswa jika kelas tertentu yang belum terlaksana gitu ya. Mungkin Ibu bisa sudah mencari informasi juga, kira-kira lebih tepatnya di sini apakah di kelas-kelas tertentu saja atau hanya person siswanya saja barangkali di sini yang jadi titik permasalahannya dikira gitu. Ya, ini hal ini tidak terlihat dari satu kelas, tapi beberapa kelas Pak, juga kelas. Tidak semua kelas ya Pak, beberapa kelas. Ya seperti yang saya terangkan tadi ya Pak, bahwa seperti biasanya itu pagi itu udah terlihat bersih semuanya Pak. Yang mana sekolah kami juga tidak ada penjaga sekolahnya ya Pak, jadi kebersihan itu dilihat dari siswa itu sendiri ya. Tetapi sekarang hanya beberapa kelas yang sudah melaksanakan piket kelas tersebut. Kemudian dari segi Bu Ayu mengumpulkan fakta dan informasi, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan sehingga menemukan fakta terhadap hal itu di luar daripada yang kondisi yang Bu Ayu lihat gitu? Ya, di sini saya memiliki rencana ya Pak, untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif itu kembali Pak. Jadi artinya dari satu sisi Bu Ayu melihat bahwa ini perlu diingatkan kembali kan itu gitu ya.
Kemudian dari rencana tadi itu mungkin hal lain yang bisa dilakukan di samping mengingatkan gitu siswa yang belum bisa melaksanakan budaya positif yang saya tadi. Mungkin langkah lain yang bisa dilakukan kira-kira seperti apa? Ya, terutamanya terkait sosialisasi tadi itu ya Pak. Iya. Itu insya Allah akan dilaksanakan sosialisasi di setiap pagi Seninnya, yang mana sebagai pembina upacara nanti menghimbau kepada siswa kembali menerapkan budaya positif tersebut, mengajak rekan guru untuk berkolaborasi menggiatkan hal tersebut kembali, dan kemudian membuat poster terkait dengan budaya positif tersebut. Iya, iya. Tapi menggiatkan kembali sosialisasinya gitu ya. Iya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa sama-sama menjadi perhatian kembali gitu ya. Oke, bagus sekali Bu Ayu atas apa yang direncanakan itu. Untuk melakukan hal itu tentu saja ini karena ini menyangkut beberapa kelas, Bu Ayu bilang tadi gitu kan. Tentu ini bukan hanya di kelas yang Bu Ayu ajar. Kira-kira dengan pihak-pihak mana barangkali Bu Ayu perlu bekerja sama untuk bisa mewujudkan rencana tindak lanjut ini gitu. Ya, yang pertama sekali terutama berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu ya Pak. Iya. Setelah itu mengajak rekan guru yang lainnya untuk menggiatkan kembali budaya positif tersebut. Iya, iya, bagus sekali. Jadi artinya dengan pihak ya, terutama tadi yang bertanggung jawab Iya. sekolah gitu ya. Gitu. Kemudian kerjasama yang dalam bentuk ini kapan barangkali bisa Bu Ayu lakukan atau laksanakan, baik itu menyangkut rencana yang tadi sosialisasi dalam bentuk langsung maupun sosialisasi dalam bentuk apa tadi poster-poster gitu ya, slogan gitu ya. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Ya, kalau terkait pelaksanaan segera mungkin ya Pak. Tentunya menunggu koordinasi dari kepala sekolah dulu. Kalau sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, mengajak rekan sejawat untuk melaksanakan mensosialisasikan kegiatan tersebut, dan kemudian mulai membuat poster dan memajangnya di beberapa bagian di sekolah tersebut. Ya, ya. Jadi bagian-bagian yang artinya tidak butuh banyak persiapan ya, bisa langsung dilaksanakan begitu. Baik, bagus sekali Bu Ayu dari apa yang direncanakan. Barangkali mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ya terhadap permasalahan yang Bu Ayu ungkapkan tadi. Dan saya juga berharap mudah-mudahan apa yang baru rencanakan itu berlangsung dengan baik dan lancar, dan itu bisa mengatasi lah permasalahan yang tadi. Kemudian terjangkut kepada poin Bu Ayu tadi, apa kira-kira yang Bu Ayu bisa simpulkan dari apa yang kita diskusikan tadi menyangkut permasalahan dan solusi yang sudah kita bicarakan tadi? Ya, tentunya berkomitmen dengan diri sendiri ya Pak. Selain itu memulai dengan teladan dari diri sendiri. Tidak hanya meminta siswa untuk melakukan piket, tetapi dimulai dari gurunya dulu. Misalnya piket di kantor, atau membantu siswa saat piket di kelas, sekali-sekali, atau kemudian memulai sosialisasi disiplin positif tersebut, baru memajang beberapa poster di beberapa bagian sekolah tersebut. Iya, ya tadi apa yang disampaikan itu sudah bagus sekali ya, sudah menyeluruh ya. Tidak saja barangkali kita hanya kampanye ya, itu dengan aksi langsung, dengan memberikan keteladanan seperti Bayu sampaikan tadi gitu. Dari semua itu tentu saja nanti waktu yang dibutuhkan tentu tidak mungkin akan cepat bisa terrealisasi seluruhnya Bayu ya. Jadi sudah bisa Bayu laksanakan mulai dari minggu depan ya, menyangkut kepada yang sosialisasinya tadi gitu. Insyaallah. Baik, barangkali dari apa yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi, rasanya alhamdulillah sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahannya itu, dan saya sangat berharap mudah-mudahan nanti apa yang Bu Ayu lakukan itu berhasil. Dan saya nanti menunggu beritanya kira-kira sekarang itu menjadi masalah. Mudah-mudahan yang masalah yang hari ini menjadi sebuah contoh bagi yang lain. Ya. Terima kasih ya Pak untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi teladan bagi siswa saya Pak, dan bisa menerapkan apa yang saya sudah ceritakan tersebut. Iya, bagus sekali Pak Yu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Barangkali untuk pertemuan kita hari ini cukup ya, barangkali apa yang kita bicarakan. Dari masalah sudah dapat solusinya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini Bu ya. Selamat melaksanakan tugas kembali. Terima kasih.